Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang mulia, tiba saatnya setiap kami hendak diisi dan mendengar firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu tolong kami Tuhan, biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan segenap tubuh kami untuk boleh menerima firman-Mu Tuhan. Sehingga pada akhirnya firman-Mu lah yang terus berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu lah yang memandu kami, yang membimbing kami, untuk kami boleh melewati setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kami jalani. Biarlah di dalam semuanya itu Tuhan, pada akhirnya kebenaran-Mu lah yang boleh kami kerjakan. Dan biarlah pada akhirnya hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Berkati waktu-waktu ini Tuhan, supaya waktu-waktu ini menjadi sebuah waktu-waktu di mana setiap kami mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami bagaimana Tuhan berkata-kata kepada kami secara pribadi. Dan biarlah di dalam semuanya itu Tuhan, sungguh kami boleh pulang dari tempat ini dengan satu kekuatan yang baru untuk kami boleh menjalani hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sudah bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi saudara. Ya, kita boleh sama-sama akan membuka Alkitab kita. Kita akan melihat Alkitab kita dari 1 Tawarik pasal yang ke-14. 1 Tawarik pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara, berbicara tentang kehidupan, mungkin kita pernah mengalami satu masa di mana kita itu mengalami yang disebut sebagai jalan buntu. Saudara, kalau kita menghadapi sebuah masalah, dan yang mana kita mungkin masih bisa cari penyelesaiannya, cari solusi daripada masalah itu, mungkin kita akan menganggapnya itu bukan masalah. Itu mah masalah kecil, itu mah masalah biasa. Tetapi seringkali yang menjadi sesuatu yang benar-benar masalah adalah masalah yang dimana kita itu merasa buntu. Kita merasa bagaimana kita tidak mampu untuk menghadapinya. Kita merasa putus harapan. Kita merasa bahwa ini mustahil untuk bisa kita kerjakan. Saudaraku, buntu artinya tidak ada jalan keluar. Saudara, mungkin dalam beberapa waktu ini kita menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, di dalam usaha kita, kita menghadapi situasi yang sulit. Usaha yang digadang-gadang kita bisa untung, malah rugi. Bahkan ada beberapa orang yang mungkin harus mengalami kerugian yang cukup besar sampai harus mengalami yang namanya kebangkrutan. Saudaraku, banyak usaha-usaha sekarang begitu macet, sulit sekali saudara. Bahkan orang-orang yang bekerja pun banyak mengalami kondisi-kondisi yang sulit karena harus dipotong mungkin gajinya, karena mungkin harus kerja dari rumah, ataupun bahkan mungkin harus di PHK dan mengalami kondisi yang sulit. Padahal kebutuhan tidak bisa menunggu saudara. Yang namanya kebutuhan sekolah anak tidak bisa menunggu. Yang namanya kebutuhan kuliah anak-anak kita tidak bisa menunggu. Dan di dalam kondisi-kondisi yang sulit semacam itu, kita mungkin bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana solusi jalan keluarnya? Sebagian orang lain bergumul dengan masalah yang namanya sakit penyakit. Penyakit kronis yang menerpa, obat yang mungkin hanya yang diminum pun tidak bisa menyembuhkan. Mungkin hanya bisa membuat sedikit bertahan. Saudara, di dalam kondisi-kondisi semacam itu, kita berdoa kepada Tuhan dan kita bergumul, Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan aku melewati sebuah jalan buntu? Mungkin yang lain bergumul dengan masalah relasi di antara suami dan istri, antara mertua dengan menantu,
antara orang tua dengan anak. Mungkin kita menghadapi situasi-situasi yang begitu sulit. Dan di dalam semuanya itu kita menemukan sekali lagi jalan buntu. Jalan buntu. Saudara, di dalam hal-hal semacam itu kita bergumul di hadapan Tuhan. Mungkin kita mengatakan kepada Tuhan, udah Tuhan, rasanya aku gak kuat lagi deh. Kiamat kapan Tuhan? Kiamat Tuhan. Atau udahlah panggil aku aja Tuhan. Saudara, seringkali kita begitu juga. Tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, kita mintanya, udahlah selesain aja hidupku Tuhan. Tapi kalau kita pas lagi bahagia, lagi seneng, lagi dapat berkat, kita pengennya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, seringkali manusia memang seperti itu, saudara. Tapi di dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, saudara, tatkala kita merasakan, oh buntu jalanku, rasanya begitu capek aku. Saudara, itu satu hal yang manusiawi, saudara. Dan di situ kita bergumul. Karena masalah kita itu seperti raksasa yang hendak menginjak-injak kita. Seperti raksasa yang hendak menggencet kita. Saudaraku, jika itu yang saudara alami, jika itu yang saudara rasakan saat ini, firman Tuhan hari ini tepat untuk saudara. Firman Tuhan hari ini akan berbicara kepada saudara bagaimana saudara akan menghadapi masalah-masalah yang seperti raksasa yang hendak menggencet saudara. Saudaraku, tema hari ini adalah breakthrough. Sebuah tema yang artinya adalah terobosan. Saudara, terobosan artinya apa? Sesuatu yang tadinya itu ada sesuatu yang menghalangi, tapi kemudian kita menghantamnya, melewatinya, dan kita bisa menembusnya. Itulah namanya breakthrough. Sesuatu yang disebut breakthrough itu sesuatu adalah yang harusnya di break dulu. Dinding masalah yang menghadapi kita harus di break dulu, supaya pada akhirnya kita bisa through, kita bisa melewatinya, bisa menembusnya. Kita bisa menerobos. Kalau ada sebuah pembangunan lintasan kereta api, bukan tiba-tiba, maksudnya pembangunan lintasan ini harus menghadapi sebuah bukit, yang mana bukit itu bukit yang cukup panjang. Jadi kalau harus dibuat melingkarinya terlalu jauh, maka akan diupayakan membangun terowongan di bukit itu, menembus terowongan itu, sehingga sampai tembus keluar di ujung yang sana. Itulah yang disebut sebagai breakthrough. Ketika ada dinding masalah yang harus kita hadapi, ditembus sampai pada akhirnya keluar. Itulah breakthrough. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Daud pernah mengalami sebuah kondisi yang begitu berat semacam itu. Di mana dia mengalami satu kondisi di mana ia mengalami satu jalan buntu. Ketika dia diserang musuh dan dia menghadapi situasi yang begitu sulit. Saudara, kalau kita mengingat kisah Daud, peristiwa perang apa yang terpikir dalam saudara ketika saya bilang peperangan Daud itu ya? Kira-kira saudara mengingat peperangan apa saudara? Mungkin terbesit dalam benak kita, oh Daud melawan Goliat. Benar saudara, kita berpikir bahwa itulah peperangan Daud yang terbesar saudara. Karena memang saat itu Daud yang masih begitu muda, dia harus menghadapi Goliat yang begitu besar itu saudara. Tetapi memang waktu itu Daud sudah menang saudara. Filistin pada waktu itu dikalahkan. Dan kekalahan itu telah membuat orang-orang Filistin ini begitu jengkel, begitu dendam sekali. Begitu sangat-sangat marah sekali dengan Daud. Karena pada hari itu Filistin dipermalukan luar biasa. Daud telah membuat orang-orang Filistin itu menjadi seorang loser, seorang yang kalah. Dan dengan demikian saudara, orang-orang Filistin ini sangat ingin menghabisi Daud. Dan orang-orang Filistin telah berikhtiar, Daud harus mati. Daud harus dikalahkan. Itulah slogan yang mungkin barangkali keluar di dalam setiap hati orang Filistin. Karena setiap orang Filistin ini ketika dia mendengar nama Daud, wah kuping mereka langsung panas saudara. Karena Daud inilah musuh bangsa kita yang harus dihabisi. Dan ketika itu saudara, kapan kesempatan itu tiba untuk mereka menghabisi Daud saudara? Saudara, sampai pada akhirnya orang Filistin itu mendengar ketika Daud ini sekarang sudah menjadi raja atas seluruh Israel. Daud memang tadinya tidak menjadi raja atas seluruh Israel, baru atas Yehuda aja saudara. Dan Daud memerintah di daerah Hebron. Tapi kemudian Daud pada akhirnya Tuhan berikan ke-12 suku itu di bawah kekuasaannya. Dan Daud pada akhirnya menjadi raja atas ke-12 suku Israel. Dan kini posisinya bukan lagi di Hebron. Daud sudah diangkat di Yerusalem.
Yerusalem sudah di tangan. Dan ketika orang Filistin mendengar hal ini, saudara, mereka sangat-sangat benci sekali. Sangat-sangat tidak suka sekali, sangat-sangat marah sekali. Inilah saatnya. Inilah saatnya. Sebelum Daud menjadi lebih kuat, kita harus sikat, kita harus kalahkan Daud ini. Orang-orang Filistin sudah berikhtiar untuk boleh mengalahkan Israel, Raja Israel yang sudah mempermalukan bangsa mereka itu. Saudara, pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana mereka ini betul-betul berusaha untuk menyerang Daud. Dikatakan dalam Alkitab semua orang Filistin itu maju menyerang Daud. Saudara, di antara orang-orang Filistin ini, saudara, ada orang-orang raksasa. Maksudnya raksasa bukan raksasa seperti terlalu besar ya, tapi raksasa yang dalam artian seperti Goliat itu, saudara. Jadi yang namanya orang-orang Filistin ternyata itu banyak ada orang-orang yang seperti Goliat. Jadi orang-orang seperti Goliat bukan cuma satu. Di dalam Alkitab kalau saudara baca orang-orang Gad, daerah kota namanya Gad, itu banyak orang-orang yang seperti Goliat ini, yang mengalami mungkin kalau dalam bahasa sekarang ya, itu seperti ada satu gejala gigantisme. Jadi ada satu kondisi di mana orang itu jadi lebih gede, tulang-tulangnya lebih kuat dan lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Nah, orang-orang seperti ini banyak, saudara. Dan di situ dikatakan ketika musuh menyerbu ke dari seluruh Filistin itu menyerbu pada Daud ini, saudara bisa bayangin di antara pasukan musuh yang begitu banyak itu sudah repot. Masih ada beberapa raksasa-raksasa di sela-sela mereka. Ada Goliat-Goliat yang lain yang sedang menyerbu Daud. Saudara, dikatakan musuh menyerbu di lembah Refaim. Saudara, Refaim, apa arti kata Refaim? Kalau saudara menyelidiki arti kata ini, ternyata kata Refaim ini punya konotasi makna raksasa. Refaim ini punya makna giant. Jadi boleh dikatakan lembah Refaim ini adalah the valley of giant. Lembah raksasa, lembah yang menakutkan, lembah yang akan siap menghancurkan engkau. Itulah yang harus dihadapi Daud, saudara. Di lembah itulah musuh menyerang. Di lembah itulah musuh hendak menghancurkan dia. Disitulah ketakutan, kegentaran dihadapi oleh seorang Raja Daud. Saya menyadari bahwa Daud tatkala harus menghadapi seperti itu, yang namanya Daud pun bisa takut, saudara. Daud bisa gentar. Daud mengalami sebuah krisis militer yang hebat pada waktu itu dialaminya. Namun di tengah-tengah kegalauan hati Daud, di tengah-tengah kegentarannya menghadapi musuh itu, Daud tetap mengingat siapa Tuhan yang dia sembah, saudara. Daud tetap mengingat pribadi yang selama ini terus menyertai dia dari waktu ke waktu. Pribadi yang senantiasa boleh memimpin dia dulu semasa masih muda. Semasa dia masih menjadi seorang gembala. Yang melepaskan Daud daripada mulut cengkraman singa dan beruang. Itu adalah Allah Yehova. Allah yang Daud sembah itu. Allah itulah yang juga yang membuatnya dia lepas daripada cengkraman Saul. Dari kejaran Saul. Allah yang sama yang juga membebaskan dia dan membuat dia menang atas Goliat. Allah yang terus menolong dia sejauh ini. Maka Daud percaya bahwa di dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti ini pun Allah sanggup memberikan pertolongan. Allah sanggup memberikan jalan keluar. Dia adalah pasti pribadi yang sanggup menolong dia saat jalannya buntu. Saudara, ada sebuah lagu yang berjudul God Will Make a Way Where There Seems to Be No Way. Dia buka jalan saat tiada jalan. Saudara, bukankah inilah lagu yang menjadi sebuah komitmen setiap umat percaya, di mana tatkala kita menghadapi suatu kesulitan yang begitu berat, saat kita mengalami kebuntuan di sana kita bisa melihat ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang bisa membuka jalanku. Dan di sanalah kita bisa melihat bagaimana Daud pada akhirnya bisa mengalami sebuah terobosan. Daud mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Daud mengalami pertolongan di dalam Tuhan. Saudara, apa rahasia Daud bisa mengalami terobosan Tuhan? Apa rahasia Daud? Bagaimana dia bisa mengalami breakthrough daripada Tuhan? Yang pertama, saudara, kita akan melihat bahwa bagaimana dia mau minta pimpinan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 sampai 10 dikatakan bagaimana orang Filistin itu datang
dan menyerbu di lembah Refaim, Daud tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju melawan mereka? Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Saudara, Daud ini adalah orang yang punya keberanian. Daud ini adalah orang yang punya pengalaman menang. Sudah pernah menang melawan Goliat. Orang Filistin pernah dikalahkan oleh dia. Daud ini punya strategi. Daud ini punya orang-orang bawahannya. Dia punya kekuatan militer 12 suku. Dia ini punya banyak hal yang bisa dia andalkan, saudara. Tetapi dalam semuanya itu semua tidak membuat dia lupa sama Tuhan. Itu semua tidak membuat dia menjadi lupa dirinya. Dan dia merasa bisa. Enggak, saudara. Daud tahu siapa dia. Kekuatannya hanyalah dari Tuhan. Kalau dia dulu pernah menang, dulu pernah jaya, itu semata-mata karena Tuhan yang menolong. Karena itu ketika dia harus menghadapi kesulitan, dia harus menghadapi segala pergumulan yang dia hadapi, dia tahu kemana dia harus bertanya terlebih dahulu. Kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam kesempatan yang lain, kalau saudara membaca ayat-ayat berikutnya, di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang berikutnya, saudara. Nanti saudara bisa membaca di rumah, di mana Daud ketika pada akhirnya orang Filistin yang sama itu menyerbu kembali. Jadi orang Filistin udah dikalahkan, tapi mereka nggak bosan-bosan untuk mencoba mengalahkan Daud, tapi mereka menyerbu kembali di tempat yang sama, musuh yang sama harus dihadapi oleh Daud. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Daud ini tidak menjadi sok yakin. Kan musuhnya sama, Filistin. Tempatnya Refaim, lembah Refaim. Apakah dengan cara yang sama Daud mengalahkan? Enggak. Daud tanya sama Tuhan lagi. Daud bertanya sama Tuhan, Tuhan gimana caranya aku menyelesaikan ini semua? Kemudian Daud diberi cara oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan akhirnya membimbing Daud dan akhirnya dia menang atas peperangan itu. Saudara, cara Tuhanlah yang paling penting. Maka dari itu setiap kita harus belajar di sini bagaimana di dalam kita menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kita, di dalam setiap masalah-masalah kita hadapi. Mari, tanya Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Jangan merasa mengandalkan kemampuan kita sendiri, tapi mari minta kekuatan pimpinan Tuhan. Mari minta pertolongan daripada Dia. Saudara, saya pernah mengalami sebuah pergumulan yang berat di dalam kehidupan saya. Ada saat-saat di mana saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih Engkau mengizinkan ini terjadi? Mengapa Engkau mengizinkan masalah ini menerpa aku? Saya bersyukur ada orang-orang di sekitar saya yang pada waktu itu mendoakan saya, menghibur saya, memberikan kekuatan pada waktu itu. Nah, di situ tapi saya sadar bahwa kekuatan saya bukan dari teman-teman saya aja, tapi saya sadar bahwa Tuhan sajalah yang sanggup membereskan masalah ini. Teman-teman hanya bisa menghibur, hanya bisa membantu doakan, tapi hanya Tuhan yang bisa melewatkan saya daripada masalah itu. Karena itu saya waktu itu berdoa, saudara. Saya berdoa, saya berpuasa, saya berdoa, saya berpuasa. Saya berusaha untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan pada akhirnya sungguh, saudara, Tuhan bukan Tuhan yang mengabaikan kita. Dia adalah Allah yang senantiasa mau peduli pada kita. Tuhan kirimkan seorang hamba Tuhan yang pada waktu itu mengingatkan saya dan pada akhirnya memberikan saya solusi. Kamu harus begini, begini, begini. Dan di tengah-tengah masalah yang begitu pelik itu tiba-tiba semua terurai. Sekalipun hal itu yang saya harus lewati adalah satu hal yang tidak mudah, sulit. Tapi di dalam pimpinan Tuhan, hal yang tersulit seperti apapun lewat. Bisa lewat. Karena Tuhanlah yang sudah membuka jalan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam semua pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, mari kita minta pimpinan Tuhan. Dan di dalam pertolongan Tuhanlah itu akan membuat saudara mampu bisa menerobos, bisa mengalami breakthrough, bisa melewati masalah yang saudara sedang hadapi. Yang kedua, saudara, poin yang kedua saya adalah terobosan itu melibatkan kita. Saudara, kalau saudara membaca ayat yang ke-11, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Siapa yang menerobos? Dikatakan Allah telah menerobos. Jelas,
subjek utamanya adalah Allah yang menerobos. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menerobos. Tidak ada dinding yang terlalu tebal yang Tuhan kesulitan. Enggak, saudara. Tidak ada penyakit yang terlalu sulit untuk dia sembuhkan. Tidak ada satu krisis yang membuatnya Tuhan kebingungan. Tidak ada, saudara. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada masalah yang terlampau besar. Karena dia terlebih besar daripada semuanya. Karena itu Allah adalah Allah yang sanggup menerobos. Itu adalah sisi Tuhan, saudara. Tapi ada juga sisi kita, saudara. Ada peran kita yang ternyata Allah menghendakinya, saudara. Dikatakan di sana, Allah telah menerobos musuhku dengan apa, saudara? Perantaraanku. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata yang namanya breakthrough itu bukan sekedar bicara soal pasif. Ya udahlah, terserah Tuhan aja lah. Nanti biar dia aja mau gimana. Saya sudah capek, saya sudah malas, sudah terserah Tuhan aja lah nanti mau dia mau gimana. Nah, hal-hal semacam ini tidak akan membawa pada satu breakthrough. Hal-hal semacam ini justru akan membawa saudara kepada sebuah kondisi breakdown, hancur, kacau. Tapi kalau kita mau aktif, ada peran kita yang perlu kita kerjakan. Ada bagian Tuhan, ada juga bagian kita. Ada yang memang harus Tuhan kerjakan atas hidup kita. Tapi juga ada bagian saudara dan saya. Yang mana kita memang harus mengerjakannya secara aktif. Sehingga pada akhirnya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan itu dengan apa yang kita kerjakan sungguh menghasilkan sebuah breakthrough yang kita harapkan, saudara. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita menemukan seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Saudara, kalau orang sakit pendarahan selama 12 tahun tentu itu bukan satu hal yang gampang. Orang yang mengalami pendarahan selama 12 tahun mesti sudah berusaha dengan uangnya, dengan usahanya, dengan berbagai upayanya. Dia upayakan untuk apa? Untuk kesembuhannya. Dari tabib yang satu ke tabib yang lain. Dari upaya yang satu ke upaya yang lain. Terus diupayakan. Sampai akhirnya mungkin barangkali wanita ini sudah mengalami kondisi habis-habisan. Tapi ketika dia mendengar Yesus, dia mendengar sebuah pengharapan yang baru. Dia mendengar bahwa pribadi ini adalah Allah Tuhan yang sanggup menolong saya. Dan karena itu dia di dalam satu kegalauannya dia berusaha untuk aku mau mencari dia. Saudara, pada waktu itu bukan Tuhan Yesus sedang mau cari wanita ini. Bukan, saudara. Yesus sedang repot dengan urusan yang lain. Yesus saat itu sedang dalam urusan bersama dengan seorang bernama Yairus. Karena Yairus punya anak yang lagi sakit keras. Yesus sedang repot dengan orang lain. Tetapi wanita ini pada akhirnya dia berusaha menerobos daripada kerumunan orang-orang itu. Dia berusaha untuk memegang jubah Tuhan Yesus. Dan dia yakin bahwa dia dengan memegang jubahnya, maka dia akan disembuhkan. Saudara, tidak gampang loh menjadi seorang wanita ini. Tetapi dia sanggup benar-benar mau berusaha. Dia percaya, tapi dia juga mau berusaha. Itulah yang diupayakan oleh wanita ini, saudara. Ada peran Allah, tapi ada juga peran manusia yang perlu dikerjakan. Saudaraku yang terkasih, wanita ini mengalami breakthrough. Wanita ini mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Dia mengalami pembebasan, dia mengalami kesembuhan. Dia dalam imannya dia mau berusaha. Saudara, satu kali ada dua petani. Dua petani yang sama-sama mengalami putus asa. Karena apa? Karena hujan tidak turun, saudara. Yang mana mereka ini berharap menanti-nanti. Kapan hujan turun? Kapan hujan turun? Kalau nggak turun, saya nggak bisa menanam biji supaya bisa tumbuh ini. Saudara, di dalam kondisi-kondisi semacam itu, saudara, dua petani ini yang satu berdoa. Tetapi kemudian setelah itu dia tidak melakukan apa-apa, saudara. Yang satu lagi juga berdoa. Tapi yang satu lagi dia mengerjakan bagiannya, saudara. Sekalipun tidak ada air, dia
upayakan mencangkul, dia upayakan membajak, dia upayakan mengolah tanah itu. Dia berharap kalau suatu saat nanti Tuhan kirimkan hujan, maka tanah ini ready. Tanah ini sudah siap untuk boleh menerima biji yang bisa bertumbuh itu. Saudara, di dalam kondisi semacam ini saudara, yang satu, tunggu aja dulu deh. Tidak melakukan apa-apa, pasif, hanya berdoa. Tapi yang satu berdoa dan juga dia mau mengerjakan bagiannya. Kira-kira saudara, Tuhan mengabulkan yang mana saudara? Kita bukan Tuhan memang, dan kita mungkin tidak bisa tahu persis seperti apa. Tapi di dalam benak kita yang paling dalam, kita akan menjawab dalam hati kita yang di dalam, mungkin Tuhan akan mengabulkan yang orang yang mau mengupayakan dengan usahanya ini. Yang bukan hanya cuma berdoa, tapi dengan usahanya. Pertanyaan saya kepada saudara adalah, saudara tipe petani yang mana? Saudara tipe petani yang seperti apa? Apakah saudara tipe petani yang pasif, ataukah saudara tipe petani yang mau aktif? Dia belum melihat hujan, dia belum melihat air itu turun. Tapi dengan mata imannya, saya mengerjakan bagian yang saya harus kerjakan ini. Karena inilah yang Tuhan kehendaki untuk saya kerjakan. Dan di dalam itu, saya yakin bahwa Tuhan akan kirimkan hujan pada waktunya. Tuhan akan kirimkan hujan pada saatnya, pada saat kita siap. Saudaraku yang terkasih, breakthrough memang membutuhkan sebuah dorongan, push. Tapi dorongan kekuatan ini bukan bagian kita. Kita mengerjakan bagian kita, tapi dorongan yang terkuat, yang menentukan akan terjadinya sebuah breakthrough adalah Tuhan sendiri. Di mana Dia akan menolong kita dengan kuasanya. Karena itu saudara, jangan pernah menyerah. Kita tidak tahu kapan kita mengalami breakthrough ini. Tetapi di dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Terus berusaha, terus berdoa, terus berupaya sedemikian rupa untuk kita boleh dapat melihat sampai Tuhan akhirnya memberikan pertolongan kepada kita. Saudara, sebelum kita mengalami breakthrough, sesungguhnya Tuhan sudah mengerjakan sebuah karya yang luar biasa. Karya yang genap, karya yang sudah lengkap di kayu salib. Di mana kasih Tuhan itu telah dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Masalah terbesar kita apa sih? Bukankah masalah kita adalah masalah dosa yang begitu menghimpit dan membuat kita mati, jatuh dalam hukuman maut itu, saudara. Tetapi di dalam semuanya itu, Yesus sudah datang ke dunia ini untuk saudara dan saya. Ketika kita masih berdosa, Dia sudah naik ke atas kayu salib itu, dan Dia mau membereskan masalah dosa ini. Dan di dalam itu semua saudara, kita bersyukur dan kita tak henti-hentinya akan mengagumi kasih Tuhan yang luar biasa itu. Saudara, biarkanlah ini semua boleh terus mengingatkan kita, remind kita. Kalau masalah yang paling besar, Tuhan tolong. Masalah keselamatan, Tuhan berikan. Masalah hidup yang kekal, kelepasan daripada maut yang mengerikan itu, Tuhan beri. Apalagi yang kita harus takutkan, saudara? Mungkin kita mengatakan, oh saat ini masalahku berat ya. Masalahku terlampau berat. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah masalah ini terlampau berat melebihi daripada karya salib Tuhan Yesus yang sudah membebaskan saudara lepas daripada maut kepada hidup yang kekal? Saya rasa tidak sebanding. Masalah kita seringkali terlalu remeh dibandingkan dengan kasih Tuhan yang luar biasa sudah dinyatakan kepada kita. Karena itu saudara, mari kita mengingat kebaikan kasih Tuhan. Mari kita mengingat dan merenungkan betapa dalamnya bagaimana Tuhan sudah menolong saudara. Saudara sudah mengalami breakthrough yang paling utama, yaitu adalah kelepasan daripada dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan akan memimpin saudara untuk mengalami breakthrough yang lain di dalam kehidupan saudara. Dan di dalam semuanya itu saudara, mari jadikan masalah pergumulan tidak membuat kita jadi lembek. Jangan membuat kita menjadi pahit hidup kita. Jangan jadi bitter, tapi jadi better, lebih baik. Mari pergumulan kita seharusnya membuat kita boleh justru bisa menjadi sebuah breakthrough, pengalaman rohani menerobos bersama dengan Tuhan. Bukan mengalami kehancuran atau breakdown. Saudaraku,
Saya memiliki sebuah contoh seekor anak ayam di dalam cangkang telur. Anak ayam ini sadar bahwa tidak selamanya saya akan berada di tempat ini. Karena itu dia berupaya untuk menembus keluar. Pada saat cangkang itu mulai retak, maka dia akan berusaha untuk keluar daripada cangkang itu dan dia akan keluar, saudara, menembus keluar. Itulah namanya breakthrough. Sebuah awal kehidupan ternyata sudah mengajar kita pengalaman breakthrough ini, saudara. Contoh yang lain, saudara. Seorang ahli binatang bernama John Audubon. Dia suatu kali mengamati seekor bakal kupu yang mau keluar dari kepompongnya, saudara. Yang bagian yang saya lingkari itu, saudara. Di mana kupu ini tuh begitu kesulitan, rasanya nggak bisa dia keluar. Rasanya dia begitu kesulitan, dia menggeliat-geliat, nggak bisa keluar. Secara spontan, dia langsung ambil, dia kasihan sama bakal kupu ini, kemudian dia robek kepompong itu. Nah, sekarang kamu bebas, dia taruh. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata bakal kupu ini nggak bisa terbang, saudara. Tidak pernah bisa terbang. Bahkan bakal kupu ini mati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata Tuhan itu memang mendesain sehingga kepompong ini akan membelenggu bakal kupu ini sedemikian rupa sehingga kupu-kupu ini harus menggeliat dengan susah payah, menggeliat dengan begitu sulitnya tampaknya. Tetapi dengan itu dia sedang mencoba untuk apa? Untuk melatih, membentuk otot-ototnya, otot-otot sayapnya yang kuat, sehingga suatu saat nanti dia akan bisa terbang. Tanpa itu, tanpa pengalaman itu, kupu-kupu ini tidak akan pernah bisa terbang. Seperti tadi yang justru malah mati tadi. Saudara, memang Tuhan menghendaki setiap kupu itu harus melewati momen breakthrough itu. Dan saya yakin, saudara pun juga demikian. Tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi yang sulit itu, barangkali itu adalah momen breakthrough yang harus saudara lewati bersama dengan Tuhan. Saudara, mungkin kita berpikir, aduh tapi susah, kayaknya berat deh rasanya. Tenang, saudara. Allah kita adalah Allahnya breakthrough. Kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan tadi, di dalam kemenangan Daud, pada akhirnya dia mengubah nama itu menjadi Baal Perasim. Saudara, artinya apa Baal Perasim, saudara? Next slide. Baal Perasim artinya adalah the Lord of Breakthrough. Tuhannya breakthrough. Allahnya yang sanggup melakukan penembusan itu, penerobosan itu. Saudara, tempat yang tadinya adalah disebut sebagai lembah raksasa. Lembah yang akan membawa pada kematian. Lembah yang akan membawa pada kehancuran. Telah diubah oleh Tuhan sendiri menjadi satu momen di mana Daud mengalami kemenangan yang luar biasa. Tempat yang tadinya adalah tempat yang menakutkan, lembah raksasa, justru menjadi sebuah tempat Baal Perasim. Baal artinya Tuhan, the Lord. Perasim artinya menerobos. The Lord of Breakthrough. Saudara, luar biasa bukan? Bersama Allah tempat yang paling menakutkan sekalipun, bersama Allah tempat yang paling mengerikan seperti apapun juga, ternyata Tuhan bisa membaliknya. Ketika musuh orang Filistin itu, ketika para musuh si orang-orang Filistin itu, dia berpikir bahwa ini adalah kemenangan kita. Pasti dah, Daud kali ini pasti kalah. Pasti deh. Dengan seluruh kekuatan kami, Daud pasti kalah. Saudara, Daud pun mungkin sempat berpikir, aduh mati aku. Tapi ternyata tidak terjadi, saudara. Justru di tempat-tempat yang membuat kita Daud itu paling tergencet, paling mengalami pergumulan, justru malah di sanalah Allah melakukan bagiannya. Dia memampukan Daud mengalahkan musuh-musuhnya. Saudara, saya yakin kita seringkali juga menghadapi situasi yang demikian pula. Kita berpikir, aduh, soal masalah lain aku bisa deh. Tapi di titik ini adalah tempat di mana aku paling gak bisa. Inilah tempat di mana aku paling gak mampu. Inilah tempat di mana aku paling gak berdaya. Mustahil aku bisa mengalahkannya. Jangan seperti itu dulu, saudara. Karena barangkali di tempat-tempat yang paling sulit itulah Tuhan akan memampukan saudara untuk mengalami yang namanya breakthrough itu.
Amin saudara. Di dalam kondisi-kondisi yang paling berat sekalipun, Tuhan bisa mengubahnya. Dan di dalam semuanya itu, saya bersyukur bagaimana Tuhan sanggup menolong dan akan memimpin kehidupan kita. Saudara, kebebasan daripada masalah itu bukan tujuan utama daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan bukan sekedar untuk, udahlah masalahmu supaya beres. Enggak saudara. Tapi Tuhan mau, kalau saudara mengalami breakthrough itu, saudara akan sungguh-sungguh lebih mengenal Tuhan lebih dalam. Akan lebih mengenal bagaimana Dia bekerja. Akan lebih mengenal dan kita makin percaya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan yang dipercayai Daud bukankah sama dengan Tuhan yang kita percaya saat ini? Tuhan mampu melakukan terobosan dalam kehidupan Daud. Tuhan yang sama juga mampu melakukan terobosan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di dalam segenap masalah yang kita hadapi, kadang-kadang kita bergumul, tenang saudara. Ingat Baal Perasim. He is the Lord of breakthrough. Dan di dalamnya saya yakin bahwa Tuhan akan memampukan saudara mengalami kemenangan-kemenangan itu. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang menolong kami untuk kami boleh melihat bagaimana kami menghadapi masalah-masalah yang kami hadapi. Tolong pimpin kami Tuhan, sehingga di dalam semua Tuhan pada akhirnya kami boleh sungguh dikuatkan dan kami boleh mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.